Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Sari. Perkenalkan, nama saya Valentina Kristianti. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 13 tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya pendapatan per kapita secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami peningkatan jika produk domestik bruto atau PDB nilainya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya jumlah barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang diukur dari meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Pada pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh bagaimana tingkat pendapatan masyarakat dan kenaikan jumlah penduduk. Selain itu, perlu diperhatikan juga jumlah barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pertumbuhan ekonomi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi ini dapat dihitung melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan PNB atau GNP dan pendekatan pendapatan per kapita. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendekatan produk nasional bruto PNB atau Gross National Product atau GNP. GNP ini merupakan penjumlahan nilai semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Perhitungan GNP jika ditulis dalam rumus yaitu sebagai berikut. GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk yang ada di suatu negara. Nilai pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi historis. Ada 4 faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi. Sebab yang mengatur faktor-faktor produksi yang ada sehingga dapat membantu kebutuhan kita yaitu manusia sendiri. Dengan begitu, harus adanya peningkatan kualitas agar dapat mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi dan di bidang lainnya. Yang kedua, sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan optimal untuk kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jika sumber daya alam tersebut dapat dikelola dengan baik untuk kemakmuran masyarakat, maka akan tumbuhlah perekonomian. Yang ketiga, pembentukan modal. Dengan adanya modal, maka kegiatan produksi yang ada akan dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan sektor-sektor yang lainnya. Dengan adanya modal, maka sektor-sektor yang lain tersebut akan dapat berkembang dengan baik. Yang keempat, yaitu teknologi. Dengan adanya teknologi yang maju, akan menciptakan suatu inovasi baru sehingga kualitas dan kuantitas hasil produksi akan dapat meningkat. Dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi suatu negara, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori pertumbuhan historis membahas mengenai pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahap-tahap tertentu yang berkembang sesuai dengan perjalanan manusia sendiri. Teori pertumbuhan yang termasuk ke dalam teori ini antara lain 1. Teori Karl Burcher. Karl Burcher membagi teori pertumbuhan berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen. Ia membagi teori ini menjadi 4 bagian, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. 2. Teori pertumbuhan ekonomi Friedrich List. Friedrich membagi teori pertumbuhan ini berdasarkan pekerjaan dan cara manusia memenuhi kebutuhannya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi 4, yaitu masa pengembaraan, masa beternak, masa bertani dan kerajinan, dan masa kerajinan industri
dan perniagaan. 3. Teori pertumbuhan ekonomi W.W. Rostow. W.W. Rostow membagi teori pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap, dan setiap negara akan mengalami salah satu tahapan tersebut. 5 tahap tersebut yaitu masa tradisional, masa transisi, masa lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi.